Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang percepatan sentripetal. Di sini ada contoh soal nomor 3. Langsung saja di contoh soal nomor 3. Lintasan lingkaran sempurna diketahui jari-jari lintasannya itu 63 meter. Jika pembalap hanya membutuhkan waktu 3 detik untuk mengelilingi satu kali lingkaran, tentukan percepatan sentripetalnya. Yang kedua, kelajuan linearnya. Nah, seperti biasa, kita yang harus dilakukan untuk yang pertama adalah tuliskan apa yang diketahui di soal. Diketahui jari-jari lintasan 63 meter. R besar sama dengan 63 meter. Kemudian yang kedua adalah waktu 3 detik. Nah, di sini harus bisa memilah-milih apakah waktu di sini adalah T kecil atau T besar atau yang dikenal oleh kita adalah periode. Nah, untuk soal ini di sini ada keterangan waktu 3 detik untuk mengelilingi satu kali lingkaran. Otomatis waktu di sini adalah T besar atau periode. Karena pengertian dari periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi satu kali lingkaran penuh sebesar 3 detik atau 3 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan sentripetal AS. Yang kedua adalah kelajuan linear atau V. Formula yang cocok untuk mencari percepatan sentripetal di sini kita lihat kembali ada 3 formula. Dan yang paling cocok itu karena di sini ada periode, otomatis yang paling cocok adalah formula yang kedua atau yang di tengah, omega kuadrat dikali R. Kenapa omega kuadrat? Karena kita ketahui untuk mendapatkan omega kita bisa mencarinya dengan 2V dibagi periode. Langsung saja kita tulis jawab. Untuk nomor A, mencari percepatan sentripetal. AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Kita ketahui untuk mencari omega adalah 2V dibagi T atau 2V dikali frekuensi kan. Nah, di sini karena sudah ada periode maka kita pakai formula 2V dibagi T. Kita langsung tuliskan omeganya 2V dibagi T, 2V dibagi T, dan jangan lupa diberi kuadrat, kemudian dikali R. Kita kuadratkan langsung. Untuk kuadrat berarti yang ada di dalam kurung seluruhnya dikuadratkan. 2 kuadrat berarti 2 dikali 2 adalah 4, sedangkan V adalah V kuadrat dibagi T kuadrat dikali R. Kemudian kita bisa langsung masukkan angkanya. 4, V nya kita tuliskan V terlebih dahulu, V kuadrat dibagi T nya itu adalah 3 detik, 3 kuadrat dikali R nya adalah 63 meter. 63 meter sama dengan masih tulis 4 V kuadrat dibagi
3 kuadrat berarti 3 kali 3 yaitu 9, kemudian 63. Nah, di sini ada yang bisa kita langsung bagi, yaitu 63 dengan 9, dimana 63 dibagi 9 hasilnya sama dengan 7. 4 V kuadrat kita coret, hasilnya sama dengan 7. Otomatis 4 dikali 7 maka menjadi 28 V kuadrat, satuannya meter per sekon kuadrat. Sebenarnya masih bisa kita sederhanakan, karena V itu kita ingat kembali. Di sini saya tuliskan catatan, V itu besarnya 3,14 atau bisa kita gunakan V sama dengan 22/7. Misalkan kita menggunakan 22/7, 28 V kuadrat, otomatis V dikali V. Nah, tadi kan 28 itu sama dengan 4 dikali 7. Kemudian di sini kita masih tuliskan V kali V. 4 dikali 7, kita ubah 1 V menjadi 22/7. Di sini tetap V, karena kita hanya mengubah 1 V saja. Di sini ada 7 bisa kita coret, hasilnya menjadi 1, maka 4 dikali 22 dikali V, hasilnya menjadi 88 V meter per sekon kuadrat. Jadi bukan hanya 28 V kuadrat AS untuk kasus soal nomor 3, tapi bisa juga menjadi 88 V tanpa ada kuadratnya, asalkan disederhanakan. Nah, sebenarnya bisa juga AS sama dengan 88, kita V-nya ubah, misalnya ubah menjadi 3,14. Nah, berarti tinggal kita kalikan 88 dikali 3,14. Setelah saya hitung 88 dikali 3,14, hasilnya adalah 276,32 dengan satuan meter per sekon kuadrat. Jadi untuk kasus nomor ini AS-nya itu bisa sebesar 28 V kuadrat meter per sekon kuadrat, atau kita sederhanakan menjadi 88 V meter per sekon kuadrat, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 276,32 meter per sekon kuadrat. Dan semuanya sama-sama benar, tergantung nanti yang ada di kunci jawaban, apakah 28 V kuadrat atau 88 V atau 276,32. Nah, berarti kita bisa melanjutkan untuk mencari kelajuan linear. Kita melanjutkan untuk mencari kelajuan linear. Yang kita tuliskan di sini, kelajuan linear berarti kita mencari V. Nah, V itu memiliki hubungan V dengan omega dengan R. Omega sudah kita ketahui, dengan omeganya itu adalah 2 V
per T, sedangkan R-nya kita ketahui juga. Langsung saja 2V dimana T-nya adalah 3 detik, kemudian R di sini adalah 63 meter. Maka bisa kita cari 63 dibagi 3 hasilnya 21, berarti 2 kali V kali 21, atau 21 kali 2 adalah 42 V meter per sekon. Bisa kita sederhanakan kembali. V sama dengan, di sini kan supaya lebih mudah menyederhanakannya, kita mesti tulis 21 dikali 2, kemudian V nya kita ubah menjadi 22 per 7, 22 per 7. Nah, 21 dibagi 7 hasilnya sama dengan 3, maka 2 dikali 3 dikali 22, 2 kali 3 6, 6 dikali 22 hasilnya 132 meter per sekon. Jadi V nya bisa 132 meter per sekon atau 42 V.